Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Nah, di sini kita bakal belajar tentang kita fokuskan ke menentukan luas permukaan dari suatu bangun sisi datar atau suatu bangun ruang sisi datar. Nah, oke. Langsung saja, atau sebelum kita mempelajari lebih dalam materi bangun ruang sisi datar, alangkah baiknya kalau misalkan kita tahu istilah-istilah apa aja sih yang akan digunakan nanti ketika pembelajaran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa istilah yang biasanya sering digunakan ketika pembelajaran nanti ataupun ketika kalian mengerjakan soal nanti. Nah, misalkan di sini kita punya suatu bentuk, suatu bangun ruang berupa kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, biasanya nanti di sini diketahui rusuk. Kalau misalkan namanya rusuk itu adalah ini, rusuk AB, rusuk BC, CD, AD. Nah, itu adalah rusuk. Jadi misalkan di sini bisa kita tulis rusuk itu contohnya adalah AB, BC, atau BF, lalu AE, nah, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut sebagai rusuk. Jadi ini rusuk, GC rusuk, HG rusuk, HD rusuk, DC rusuk. Semua itu disebut sebagai rusuk. Nah, yang mana kubus itu rusuknya sama antara BC, CD, AD. Nah, tapi itu untuk kubus aja. Nah, istilah selanjutnya itu disebut sisi. Contohnya sisi A, B, F, E. Terus ada lagi sisi B, C, F, G. Nah, itu juga sisi dan seterusnya. Yang mana kalau misalkan untuk kubus itu dia memiliki sisi sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia memiliki 6 sisi. Nah, selanjutnya yang bakalan kita bahas itu adalah diagonal bidang atau disebut juga sebagai diagonal sisi. Nah, yang disebut sebagai diagonal bidang atau diagonal sisi itu adalah ini, AF, atau bisa juga EB. Nah, itu. Jadi di sini kita bisa buat contoh BE itu diagonal sisi, atau AF, atau di sini BG, dan seterusnya. Nah, selanjutnya diagonal ruang. Diagonal ruang itu contohnya misalkan seperti AG atau HB. Jadi itu contoh dari diagonal ruang. HB atau AG. Atau bisa juga CE. Atau bisa juga apalagi 1, 2, 3 DF. Nah, itulah yang disebut sebagai diagonal ruang. Nah, kalau misalkan bidang diagonal ada lagi nih yang disebut sebagai bidang diagonal. Itu misalkan di sini kalian buat sebuah bidang. Jadi kalian anggap di sini E, G, C, A, AC, GE itu disebut sebagai bidang diagonal. Jadi ini segini. Inilah yang disebut sebagai diagonal, bidang diagonal. Nah, inilah yang disebut sebagai bidang diagonal. Jadi bisa kita tulis di sini bidang diagonal itu contohnya adalah A, C, G,
Atau bisa juga yang ini sebelah sini, DBFH. Atau bisa kalian cari sendiri yang lain, mungkin ada begitu. Oke, jadi itu aja istilah-istilah yang biasanya sering muncul di soal ataupun nanti ketika pembelajaran. Oke, jadi di sini kita mulai masuk ke dalam pembelajarannya. Nah, tapi sebelum kita memperdalam atau sebelum kita tahu rumus-rumusnya, kita harus tahu apa sih bedanya antara luas permukaan dan volume. Jadi perbedaan luas permukaan dan volume itu gampangnya, kalau luas permukaan itu adalah misalkan kalian punya kotak. Nah, kotak ini kalian bongkar. Nah, nanti dia pasti punya sisi-sisi. Nah, jumlah total sisi-sisi ini disebut sebagai luas permukaan. Atau gampangnya kita bisa sebut luas permukaan ini adalah bungkus. Gampang ya, ini bahasa saya aja. Tapi sebenarnya tadi inti luas permukaan itu adalah total seluruh sisi suatu bangun. Nah, ini tolong dicatat, ini penting. Jadi luas permukaan itu adalah total seluruh sisi suatu bangun. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu kubus yang panjangnya 25 cm, kalian harus hitung luas yang bangun pertama ini, luas sisi pertama ini ditambah dengan luas sisi kedua, ditambah luas sisi ketiga, tambah luas sisi keempat, tambah luas sisi kelima, dan ditambah juga dengan luas sisi keenam. Pokoknya semua kalian total, kalian jumlahkan. Nah, hasilnya itu adalah luas permukaan ini. Gitu. Nah, sedangkan untuk volume, kalau volume itu adalah, bahasa gampangnya volume itu adalah isi. Jadi kalau misalkan kalian punya suatu kubus di sini, nah kubusnya ini kalian isi air sampai full, penuh sampai sini. Nah, itu disebut sebagai isi. Airnya itu disebut sebagai isi. Atau udara yang ada di dalam sini. Kalau misalkan ini kosong, nah itulah yang disebut sebagai volume. Atau misalkan kalian punya kubus nih, dia panjangnya 5 satuan. Kalian punya sebuah kotak. Kalian punya sebuah kubus yang panjang rusuknya itu adalah 1 satuan. Nah, kubus ini kalian masukkan ke dalam sini, ke dalam kotak sini. Nah, misalkan kalau kalian punya banyak kubusnya, terus kalian tata rapih, nah total seluruh kubus-kubus yang ada di dalam sini, di dalam kubus yang besar ini, total seluruh kubus kecil yang ada di dalam kubus yang besar inilah yang disebut sebagai volume, atau yang gampangnya kita sebut sebagai isi. Oke, jadi sekali lagi ini tolong dicatat karena ini penting. Luas permukaan itu merupakan total seluruh sisi suatu bangun. Sekali lagi, luas permukaan itu adalah total seluruh sisi-sisi atau jumlah seluruh sisi suatu bangun ruang. Itu yang disebut sebagai luas permukaan.